Halo guys, jumpa lagi di ABC Film Channel. Apa kabar Anda hari ini? Sudah makan? Semoga setelah menonton video ini, Anda semakin sehat walafiat. Amin. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Hello Ghost, film asal Korea Selatan yang dirilis tahun 2010. Bagaimana bayangan kalian setelah mendengar judul dari film ini? Horor, jumpscare? Awalnya saya juga mengira seperti ini, tetapi ternyata film ini sangat berbeda dengan apa yang saya bayangkan. Penasaran bukan? Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dan nonton video ini sampai habis. Dan yuk kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Kang Sangman. Seorang laki-laki muda yang hidup dalam kesendirian dan kesepian. Sejak kecil, ia hidup sebatang kara tanpa orang tua ataupun kerabat keluarga yang dikenalnya. Jadi, sejak kecil Sangman ini hidup di panti asuhan guys. Dan sialnya, tak ada satupun keluarga yang mau mengadopsinya. Padahal, seumur hidupnya, ia hidup menjadi orang yang baik. Tidak merokok, mabuk, ataupun melakukan kejahatan. Namun entah mengapa, hidupnya selalu terpuruk. Sampai-sampai untuk hidup pun ia sudah putus asa rasanya. Berbagai usaha bunuh diri sudah ia lakukan. Mulai dari melompat ke sungai yang dalam, bukannya mati malah diselamatkan oleh regu penyelamat. Yang saat itu pas juga sedang menyelamatkan orang lain. Entah nasibnya yang begitu sial, ia juga selalu gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan, ingin mati pun begitu sulit rasanya. Hingga akhirnya Sangman mencoba cara bunuh diri dengan menelan puluhan pil. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah si bapak kos yang niatnya ingin menagih uang bulanan. Dan disinilah kisah Sangman dimulai. Tak berselang lama dalam usaha bunuh dirinya, dalam keadaan setengah sadar, Sangman begitu gembira guys. Secara sepanjang hidupnya dia selalu berbuat baik. Ia yakin kalau dirinya bakal masuk surga. Namun lagi-lagi, usahanya gagal. Ia tersadar sudah berada di rumah sakit. Sangman tetap masih hidup dan sehat-sehat saja. Tetapi kali ini dia kaget karena di sebelahnya duduk seorang bapak setengah baya yang gemuk dan mengenakan jas, yang seenaknya merokok di sampingnya. Sangman pun menegurnya. Akan tetapi saat seorang perawat datang, justru Sangmanlah yang ditegur karena merokok. Dan Sangman pun hanya bisa melongo ketika menemukan rokok yang menyala berada di antara jari-jarinya. Belum sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi, dia segera dibawa menemui psikolog untuk konseling mengenai usaha bunuh dirinya. Tiba-tiba, Sangman mendengar suara tangisan wanita, yang setelah dicari, ternyata berasal dari dalam lemari di ruang konseling tersebut. Karena kesal mengira psikolog tega membiarkan wanita tersebut di dalam lemari, Sangman akhirnya mengajak wanita itu pergi bersamanya. Dan tentu, psikolog dan lainnya makin mengira kalau Sangman sudah semakin gila karena ngomong sendiri. Malamnya, ketika hendak ke toilet, dia melihat seorang kakek yang sedang mengintip rok seorang perawat yang kesulitan mengumpulkan banyak kertas yang berterbangan karena ditiup sang kakek ini. Ketika Sangman menegurnya, sang kakek malah menoleh ke arahnya dengan kepala yang tiba-tiba membesar yang tentu saja membuat Sangman ketakutan dan kembali ke kamar inapnya. Sampai di kamarnya, sialnya dia malah disuguhkan pemandangan 3 orang yang melayang-layang dengan kepala membesar di kamarnya itu. Yaitu si bapak tukang merokok, si wanita yang suka menangis, serta si kakek cabul tadi. Mereka mengatakan akan meminjam tubuh Sangman secara bergantian. Sontak saja, Sangman ketakutan hingga terjatuh pingsan. Besoknya, Sangman terbangun ketika dokter melakukan visit ke ruangannya, dan betapa kagetnya saat hantu malah bertambah 1 orang, seorang anak kecil yang suka melompat-lompat di kasur. Dan akhirnya Sangman sadar bahwa karena ia pernah mati suri, maka hal itulah yang ia rasa menyebabkan Sangman bisa melihat hantu seperti saat ini.
Singkat cerita, Sang Man pun diizinkan keluar dari rumah sakit. Sang Man yang tak tahu harus berbuat apa, ia pun pergi ke seorang paranormal. Paranormal itu pun menyarankan agar Sang Man membiarkan para hantu tersebut untuk menggunakan tubuhnya, dengan catatan setiap kebiasaan, cara berbicara, ataupun perbuatan akan 100% berubah seperti setiap hantu yang memasuki tubuhnya. Akhirnya Sang Man pun pasrah dan kembali pulang ke kosannya dengan susah payah karena harus menggendong 4 hantu bersamanya. Bagi Sang Man, inilah kali pertama seorang mengunjunginya, walaupun itu hantu bukannya manusia. Tetapi ternyata di tempat tinggalnya para hantu membuat dia kesulitan karena sifat masing-masing hantu tersebut yang sangat jauh berbeda dengan gaya hidup Sang Man sebelumnya. Dari si hantu babak klimis yang membuatnya jadi seorang perokok, padahal sebelumnya Sang Man tak pernah merokok sekalipun. Si hantu kakek cabul yang membuatnya jadi seorang peminum alkohol, serta si hantu wanita yang membuatnya jadi seorang yang suka menangis dan doyan curhat ke tetangga. Hingga hantu anak kecil yang membuatnya suka makan yang manis-manis, padahal Sang Man sendiri tidak suka dengan makanan yang terlalu manis. Karena merasa muak, kehidupannya yang sudah kacau menjadi lebih kacau ini, Sang Man pun kembali mendatangi paranormal tersebut. Oleh si paranormal, Sang Man diminta membuat perjanjian dengan para hantu, di mana Sang Man akan membantu mereka melakukan hal yang mereka inginkan. Namun, setelahnya para hantu harus pergi meninggalkan dia. Akhirnya Sang Man pun memberanikan diri untuk mengutarakan apa yang dirasakan pada para hantu ini. Walaupun pada awalnya tidak dihiraukan, pada akhirnya para hantu ini sepakat dengan permintaan si Sang Man ini. Dan misi pun dimulai. 말을 하라니까 하는 건데 난 그래 나 혼자 있으면 좋겠는데? 어리장머리 Tugas pertama yang harus dilakukan Sang Man adalah membantu si kakek cabul mencari sebuah kamera yang dulunya pernah dipinjamnya dan hendak ia kembalikan pada pemiliknya. Sang Man pun mengajak si kakek ini untuk pergi ke toko kamera untuk mencari kamera yang diinginkannya. Sudah cukup lama berkeliling dari satu toko ke toko lainnya, tapi tak satupun kamera yang diinginkan si kakek ini. Sang Man yang sudah lelah mengantar si kakek ini ke sana kemari, tapi tak ada satupun kamera yang diinginkan. Tentu membuatnya kesal. Sampai akhirnya si kakek mengatakan bahwa mereka tidak akan menemukannya di toko, karena kamera itu memang bukan berada di toko, melainkan ada pada seseorang. Sang Man tentu semakin kesal mengetahui itu. Mengapa tak dikatakan sejak tadi, sehingga mereka tak perlu repot-repot berkeliling toko. Jadi ternyata para hantu ini tidak bisa berbicara guys, tidak bisa berbicara sesuka mereka. Mereka hanya bisa mengatakan sesuatu jika itu ditanyakan pada mereka, dan itu pun tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jadi semacam ada peraturan yang membatasi mereka, kurang lebihnya seperti itu. Ternyata orang tersebut adalah seorang polisi. Awalnya Sang Man ini tidak dihiraukan, tetapi dia terus mengikuti orang itu dari tempat permandian hingga saat mereka sedang membuntuti seorang penjahat, dan karena aksi Sang Man ini, penjahat itu tahu dan berhasil kabur, sehingga membuat Sang Man dijebloskan ke dalam penjara, dikarenakan menggagalkan aksi penangkapan penjahat. Tapi akhirnya Sang Man pun berhasil mendapatkan kamera itu. Berikutnya, si kakek memintanya untuk mengembalikan kamera tersebut kepada seorang kakek yang bernama Ko Pan-su, yang ternyata ada di sebuah rumah sakit jiwa. 이봐 판수 Mereka pun makan bersama di rumah sakit itu, dengan satu botol bir yang mereka minum. Ko Pan-su yang begitu penasaran dengan sosok Sang Man yang terasa tak asing dengan tingkahnya, dan seperti banyak mengetahui tentangnya. Ia pun menanyakan tentang siapa dirinya sebenarnya. Belum sempat menjawab, datanglah seorang perawat di rumah sakit yang begitu cantik menegur mereka karena minum minuman di rumah sakit. Karena memang si kakek ini jiwa-jiwa fuckboy, ia pun langsung menggoda perawat ini. Tapi sialnya, bukannya terpesona, si perawat ini malah tersenyum getir melihat rayuan yang entah ngetren tahun berapa ini. 그럴 영광 한번 주시겠소? Misi pertama pun selesai. Sang Man pun pulang, dan Ko Pan-su membuka kamera yang diberikan Sang Man ini.
Ia melihat sebuah tulisan di kamera itu. Lalu, ia nampak tersenyum terharu, seolah mengetahui siapa sosok yang membuatnya penasaran semenjak bertemu Sangman sebelumnya. Keesokan paginya, Sangman yang terbangun begitu terkejut dengan keberadaan hantu si tukang nangis yang tiba-tiba sudah ada di depannya. Hantu bapak-bapak klimis yang merokok di sampingnya, dan tak luput juga si kakek cabul yang terlihat sedang melihat majalah dewasa, membuat Sangman yang baru bangun tidur sudah merasa jengkel dan ingin buru-buru membantu mereka menemukan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka segera pergi dari kehidupannya. Tugas selanjutnya, Sangman ini diminta si hantu anak kecil untuk membelikan sebuah robot dan menonton sebuah film kartun di bioskop yang dia inginkan. Meski kesal karena tingkah laku si bocil yang membuat ia malu, akan tetapi Sangman bahagia karena di bioskop itu ia bertemu dengan perawat cantik di rumah sakit sebelumnya yang bernama Yunso, yang kebetulan juga suka menonton film kartun. Walaupun pada akhirnya Yunso ini sedikit heran melihat Sangman yang terlihat berbicara sendiri, yang sebenarnya ia sedang berdebat dengan hantu bocil karena permen yang ia dapatkan ingin diberikan pada anak kecil yang diajak oleh si Yunso ini. 네? 정말요? 왜 이래? 뭐? 왜 네가 마음대로 누굴 준대? 아, 그냥 주자. 어? 먹게 그럼? 그냥 드세요. 저흰 됐어요. Misi membantu hantu anak kecil pun selesai. Selanjutnya, Sangman diminta untuk membantu hantu bapak klimis untuk mencari sebuah mobil dan mengantarnya ke suatu tempat. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan mobil si hantu bapak klimis ini. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun sampai di sebuah pantai. Di tepi pantai dengan tiupan angin yang segar, serta pemandangan lautan yang terhampar begitu indah, terjadi perbincangan yang begitu hangat antara Sangman dengan si hantu bapak klimis ini. Mereka pun berenang bersama di pantai itu. Sebenarnya, Sangman baru kali ini melihat pantai secara langsung. Sangman yang begitu panik karena takut tenggelam, ia pun ditenangkan oleh si hantu bapak klimis ini dan diajari cara berenang. 침착해. 어? 침착하면 가만. 춥고 짜다. Sementara itu, di tepi pantai, terlihat si hantu kakek dan hantu anak kecil yang tersenyum melihat mereka berdua berenang. Dan juga si hantu tukang nangis yang juga menangis haru melihat Sangman ini. Hari sudah menjelang malam, mereka pun kembali ke rumah. Sangman yang selalu merasa kesepian sepanjang hidupnya, mulai merasa kehangatan sebuah keluarga. Ia tersenyum tipis melihat para hantu yang berkumpul asik menonton televisi di rumahnya, yang membuat suasana rumah menjadi lebih menyenangkan dan berharap mereka adalah manusia yang nyata, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Sangman pergi ke sebuah toko DVD kartun. Ia berniat memberikan beberapa DVD kepada Yunso yang suka menonton film kartun juga. Saat dalam perjalanan untuk menemui Yunso ini, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang polisi karena si bapak klimis ini membuang puntung rokok sembarangan. Karena Sangman yang tidak mempunyai SIM, akhirnya ia pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, melihat tingkah Sangman yang seperti memiliki keberbedaan ganda yang padahal adalah ulah si bapak klimis yang memakai tubuhnya, membuat petugas ragu untuk membiarkannya keluar dengan kondisi mental yang terlihat tidak baik ini. Dia dipaksa untuk menelpon keluarganya agar datang menjaminnya agar ia bisa keluar. Karena bingung, Sangman akhirnya menelpon Yunso, karena memang hanya Yunso lah satu-satunya orang yang ia kenali saat ini. 이런 날이야. 나만 이 Sembari 모양으로 살고 menunggu, 있었구나. Sangman ini mencurahkan isi hatinya pada petugas di kantor polisi itu yang sebenarnya tidak dihiraukan. Ia menceritakan kisah hidupnya sejak ia kecil yang sebatang kara dan tak punya siapa-siapa, yang ternyata sudah ada Yunso yang mendengarnya sejak tadi. Yunso pun datang dan menghampiri Sangman dan mendekatkan telinganya ke dada Sangman yang tentunya membuat Sangman begitu gugup. 왜 이러세요?
외롭다. Mereka pun keluar dari kantor polisi. Karena Sangman yang tidak bisa menyetir mobil, akhirnya Hyunso mengantar Sangman pulang. Dalam perjalanan, Hyunso mengatakan bahwa ia lebih berharap terlahir tanpa keluarga seperti Sangman ini. Akhirnya mereka pun sampai. Sangman pun memberikan hadiahnya. Karena memang Sangman ini yang kurang peka, akhirnya Pak Klimis ini menegurnya untuk mengantar Hyunso dan membawakan barang hadiahnya yang memang terlampau banyak sekali sampai-sampai Hyunso ini kesusahan membawanya. 나도 좀 들어줘라 좀. Akhirnya Sangman pun mengantarkan Hyunso. Di dalam bis, Hyunso bercerita kalau dia suka mendengarkan detak jantung seseorang. Itu sebabnya ia mendengarkan detak jantung milik Sangman ketika di kantor polisi tadi. Dan Sangman pun mengatakan kalau dirinya juga ingin mendengar detak jantung milik Hyunso. Belum sempat dijawab, ia pun langsung menempelkan telinganya ke dada Hyunso, yang tentu membuat Hyunso begitu gugup olehnya. Suasana pun begitu canggung setelahnya, dan Sangman memutuskan untuk turun dari bis. Sangman begitu gembira pada malam itu, ditambah si hantu Pak Klimis yang terlihat meledeknya karena melihat Sangman ini senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, tersisa satu permintaan lagi, yaitu permintaan dari hantu tukang menangis. Maka hantu-hantu ini akan berhenti mengikutinya. Ternyata permintaan hantu tukang menangis ini sangat begitu sederhana, yaitu hanya ingin ditemani ke pasar dan memasakkan makan malam untuk mereka semua. Dan dia juga meminta untuk mengundang seorang lagi yang diajak makan malam nantinya, yang tak lain adalah Hyunso. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sangman pun bertemu dengan Hyunso. Sementara mereka bercakap, datanglah ayah Hyunso ini. Dan ia menanyakan hubungan mereka berdua. Tapi Hyunso terlihat begitu tidak suka melihat ayahnya yang terlihat mencampuri urusannya. Sampai-sampai ia membentak ayahnya. Sangman yang memintanya untuk menghargai ayahnya malah mendapatkan omelan dari Hyunso. Dan ditinggalkan setelahnya. 어떻게 돼야 돼? 상만 씨가 무슨 상관이세요? 이렇게 써요. Beberapa hari kemudian, datanglah ayah Hyunso di rumah Sangman. Ia meminta tolong untuk menyampaikan pesan terakhirnya yang belum sempat ia sampaikan kepada Hyunso, yang artinya ayah Hyunso ini sudah meninggal. Keesokan harinya, Sangman pun pergi ke tempat duka ayah Hyunso ini. Ia pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia bisa melihat arwah seseorang yang sudah meninggal, termasuk arwah ayah Hyunso. Dan ia mengatakan ingin menyampaikan pesan dari ayahnya yang belum sempat ia sampaikan secara langsung. Belum sempat mengatakan pesan itu, Hyunso memotong pembicaraan dan mengatakan alasannya membenci ayahnya karena ia begitu kecewa padanya. Sewaktu ia masih kecil, ia kehilangan ibunya dikarenakan sakit. Tetapi pada saat itu, ayahnya tidak ada di sampingnya. Keesokan harinya, Sangman pun menemani si hantu wanita ini ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang akan dimasak pada makan malam nantinya. 어머, 이거 미나리죠? 아줌마 이거 얼마? Setelah selesai masak dan makanan sudah dihidangkan, tiba-tiba datanglah Hyunso yang ingin memberikan sebuah kamera yang sebelumnya ia kembalikan bersama hantu kakek cabul atas permintaan Kopansu kala mereka bertemu saat di tempat duka. Akhirnya mereka pun makan malam bersama. Awalnya Sangman sangat senang bisa makan malam bersamanya. Tapi Hyunso tidak lama menikmati makan malam tersebut setelah ia menanyakan pesan terakhir dari ayahnya. Ternyata Hyunso ini menolak percaya bahwa Sangman yang hanya orang lain bisa melihat hantu ayahnya. Sementara dia keluarganya sendiri tidak bisa melihatnya. Makan malam tersebut berakhir dengan kesedihan Sangman yang ditinggalkan oleh Hyunso. Ia pun melampiaskan kesedihannya dengan mengusir semua hantu karena merasa semua perjanjian sudah selesai. 소원도 다 들어줬으니까 가줘요. 무한들. Keesokan harinya, rumah kembali sepi. Para hantu sepertinya sudah pergi.
Sang Man kembali hidup dalam kesepian. Lagi-lagi ia mencoba untuk bunuh diri. Kali ini ia mencoba bunuh diri dengan menghirup udara karbon dalam mobil yang terkunci rapat. Akan tetapi, entah mengapa kali ini pikirannya tidak tenang. Bayangan Hyun-soo selalu menari-nari di pikirannya yang membuatnya ragu untuk bunuh diri. Sementara itu di rumah sakit, Hyun-soo yang melihat bocah kecil yang bersamanya sebelumnya meninggal dunia. Tiba-tiba ia teringat akan perkataan Sang Man tentang pesan terakhir ayahnya. Ia pun mendatangi suatu tempat dan menemukan sepatu pemberian ayahnya yang sudah meninggal itu, tepat di tempat yang dikatakan oleh Sang Man. Hyun-soo pun akhirnya percaya kalau Sang Man benar-benar bertemu dengan arwah ayahnya, dan ia sangat sedih dengan pesan ayahnya. Singkat cerita, dikala Hyun-soo sedang merenung, datanglah Sang Man yang ternyata tidak jadi bunuh diri. Sang Man mengajak Hyun-soo untuk makan siang bersama. Di saat mereka sedang duduk bersama, mereka pun saling bercerita. Hyun-soo bercerita bahwa trauma bisa membuat sikap seseorang menjadi berbeda, bahkan dapat menyebabkan lupa ingatan pada seseorang. Ia pun meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Sang Man pun juga bercerita bahwa baru kali ini ia berusaha untuk bertahan hidup, dan Hyun-soo lah alasannya. 그거 제가 고른. Saat sedang asik ngobrol dan makan-makan, Hyun-soo menanyakan masakan kimbap kala makan malam di rumah Sang Man yang menggunakan bahan-bahan yang sedikit berbeda. Dengan santainya, Sang Man menjawab bahwa ibunya lah yang biasanya membuat resep seperti itu kala ia masih kecil. Sontak, Sang Man langsung termenung dengan ucapannya. 그거 우리 엄마가 그냥 Muncullah sedikit demi sedikit ingatan masa lalu Sang Man. Ia pun melihat kenangan bersama ibunya, mulai dari suapan ibunya ketika ia bangun tidur, hingga ikut menemani ibunya berbelanja di pasar, yang terlihat bahwa ibunya sama persis dengan hantu tukang nangis yang mengikutinya. Sang Man pun pulang ke rumahnya. Ia berlari dengan tangis yang sejadi-jadinya. Ia sadar bahwa hantu-hantu yang mengikutinya adalah keluarganya, dan berharap ia masih bisa menemuinya. Si hantu anak kecil yang suka makan ini ternyata adalah kakak dari Sang Man. Dulu, ia pernah berjanji bahwa suatu saat ia akan membelikan mainan dan mengajaknya menonton di bioskop. Sedangkan si bapak klimis tukang rokok ternyata adalah ayah dari Sang Man. Ketika itu, ia baru saja membeli sebuah mobil taksi baru. Untuk merayakan, mereka pun berniat untuk piknik ke pantai. Kakeknya yang begitu semangat langsung meminjam secara paksa kamera milik sahabatnya yang bernama Ko Pan-soo dan berjanji akan mengembalikannya sebelum ia mati. Tapi naasnya, di perjalanan mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan mereka semua tewas, kecuali Sang Man kecil yang selamat karena terlindungi dalam pelukan ibunya. Di sini terungkap mengapa mereka meminta Sang Man untuk memenuhi keinginan mereka, yang sebenarnya mereka ingin mengembalikan ingatan masa lalu Sang Man dengan mendatangi tempat-tempat dan membuat momen yang sama saat mereka bersama dulu. Serta alasan ibu Sang Man yang selalu menangis dan meminta maaf karena ia begitu sedih meninggalkan Sang Man kecil hidup sendirian dan banyak mengalami kesulitan di dunia. 그 여자애 괜찮던데. 돌아볼까봐 걱정했는데. Akhirnya Sang Man pun menjadi lega setelah tahu alasan mengapa ia kadang-kadang tiba rindu dengan keluarganya. Padahal ia tak pernah tahu siapa keluarganya, yang ternyata selama ini ia tidak pernah sendiri, karena hantu-hantu ini selalu menemani mereka sejak Sang Man kecil kemanapun ia pergi. Dan film pun selesai. Film ini bergenre horor komedi, bukan selimut atau bantal yang Anda siapkan untuk mewaspadai jumpscare seperti film horor pada umumnya, tetapi sekotak tisu persiapan jika kalian tak sengaja meneteskan air mata.
Film ini lumayan dapat menguras air mata jika Anda seorang yang sedikit berjiwa melankolis. Film ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap mensyukuri bagaimanapun keadaan keluarga kita. Serta seberat apapun keadaan yang kita alami, selalu ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik di baliknya. Dan demikian teman-teman, semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajaran dari alur cerita film kali ini. Tinggalkan komentar jika punya saran atau request film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video ABC Film selanjutnya. Oke, bye-bye.